warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yanto sebagai dosen Pancasila dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta tak lupa juga para sahabatnya dan umatnya di akhir zaman. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan materi pidato saya yang berjudul Menjaga Pancasila Berarti Menjaga Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda ini, seluruh rakyat Indonesia kembali diingatkan bahwa ideologi negara kita yaitu Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara di Indonesia di dunia ini hingga kini tetap dijadikan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga kapanpun juga, Pancasila tetap menjadi satu-satunya pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus kita jaga dan kita rawat agar Indonesia mempunyai kekuatan mental dalam menghadapi berbagai perkembangan dan dinamika dunia. Menjaga Pancasila tidak hanya dengan hafal kelima silanya, lalu tidak hanya mengucapkan kelima silanya saat memperingati Hari Besar Nasional. Menjaga Pancasila juga tidak hanya dengan mengenang momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Lebih dari sekedar itu semua, menjaga Pancasila berarti mempedomani, menghayati, dan mengamalkan setiap silanya dengan konsekuen dan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga Pancasila dan segala bentuk ancaman dan rorongan paham radikal serta oknum yang hendak mengubahnya dengan ideologi lain harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah mengalami bagaimana secara mencatat bahwa paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila terbukti tidak bisa bertahan di Indonesia. Pancasila telah memberikan banyak ruang dan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bangsa yang hidup dengan beragam agama, suku, dan adat istiadat, bangsa Indonesia disatukan dengan sila-sila Pancasila. Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat Indonesia diramaikan perihal adanya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diagendakan menjadi salah satu RUU prioritas yang dibahas dalam prolegnas atau Program Legislasi Nasional tahun 2020. Banyak pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat terkait pembahasan RUU tersebut. Banyak yang mendukung namun tidak sedikit pula yang menolak. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, penting kiranya sebagai warga negara Indonesia mengetengahkan kembali arti pentingnya Pancasila. Tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana kita sebagai warga negara menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pada hakikatnya, Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan ideologi negara, Pancasila juga merupakan nilai yang menjadi pondasi moral bagi seluruh warga negara Indonesia dalam membangun kehidupan bangsa yang beradab, maju, dan kokoh. Artinya, Pancasila bukanlah seperangkat nilai yang mengawang-awang, tidak dapat dijangkau, apalagi tidak dapat diterapkan. Kita sebagai warga negara yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus mampu menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada kehidupan sehari-hari adalah kewajiban yang diemban oleh seluruh warga Indonesia. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila juga berarti mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga Pancasila berarti juga menjaga Indonesia dari berbagai hal yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah dirasakan 7-8 bulan ini, bangsa Indonesia diuji kesabarannya dalam menjaga sendi-sendi kehidupan yang sudah disepakati. Semangat gotong royong dan bekerja sama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh dikalahkan oleh kondisi pandemi, sehingga kita terpecah belah satu sama lain. Kita harus senantiasa berusaha sekuat tenaga mengatasi segala permasalahan di semua sektor kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, serta pariwisata agar kehidupan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini semakin nyata dan dirasakan oleh semua rakyat. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.